Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh? Dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tyrannus dalam beberapa episode terakhir terus membahas mengenai akhir zaman, antikristus, dan angka 666. Hal tersebut menuai banyak komentar, ada yang positif, dan tidak sedikit yang mengatakan bahwa Pastor Stephen adalah pastor yang sesat, hamba Tuhan yang sesat, dan jangan diikuti katanya. Oleh karena itu dalam episode kali ini saya akan langsung bertanya kepada Pastor Stephen, sebenarnya siapa jenis pengkhotbah seperti apa sih yang membawa roh antikristus, dan bagaimana kita bisa mengenali pendeta itu sesat, pengkhotbah itu sesat, dan bagaimana kita mengujinya. Semua itu akan saya tanyakan langsung kepada narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus, yang telah ada di samping saya. Selamat datang kembali Pastor di dalam Ruang Tyrannus. Kita akan lanjut diskusi lagi Pastor. Thank you Gideon, dan terima kasih untuk pemirsa yang terus tune in dengan channel Ruang Tyrannus ini. Ya, baik Pastor Stephen. Episode yang lalu kita bahas mengenai angka 66 Pastor. 666. Nah, ini menuai banyak komentar lagi Pastor Stephen. Nah, jadi banyak yang meragukan Pastor karena mereka mungkin mendengar di YouTube ini kan ada banyak pengkhotbah Pastor. Jadi versinya itu setiap pengkhotbah berbeda-beda. Pengikutnya pun berbeda-beda. Jadi akhirnya pada saling tuduh gitu Pastor. Wah, hamba Tuhan A sesat, hamba Tuhan B sesat. Semua mengatakan diri yang tidak seturut dengan pemahamannya, mengatakan orang lain sesat. Nah, khususnya mengenai angka 666 ini Pastor. Nah, bagaimana kita bisa membedakan dalam tanda kutip pengkhotbah yang benar dan pengkhotbah yang tidak akurat dalam mengajarkan pemahaman ini Pastor? Ya, kalau kita membaca dan kita memperhatikan kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, secara spesifik Rasul Yohanes sudah memberitahukan bahwa roh antikristus itu sudah ada bermanifestasi banyak di atas muka bumi ini. Dan roh antikristus itu sendiri bermanifestasinya lewat para nabi palsu. Itu sebabnya kemudian Rasul Yohanes memberi penegasan, ujilah roh-roh itu. Jadi tidak ditulis ujilah pengajarannya. Karena ada banyak dari antara para pengkhotbah, khususnya juga pengkhotbah akhir zaman ya. Itu semua pakainya ayat Alkitab. Ini yang perlu digarisbawahi ya Pastor. Yang harus kita ujilah rohnya, bukan pengajarannya. Itu bukan pengajarannya. Karena pada prinsipnya seperti ini. Kenapa disebut sebagai nabi palsu? Karena pada awal mulanya ini sebetulnya nabi beneran, nabi Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ketika dia mungkin mulai dipakai Tuhan, mulai punya masa, nah orang banyak itu mulai memberikan keistimewaan tertentu kepada si nabi. Nah, sementara di satu sisi yang lain, nabi yang bersangkutan ketika dia mulai dipakai Tuhan kurang menjagai hati kali. Sehingga tanpa sadar mulai ada cinta dunia yang kembali masuk, mulai ada cinta akan uang yang mulai muncul, mulai ada cinta diri sendiri yang bangkit kembali. Sehingga sebagai akibatnya, karena sikap hati, kondisi hati dari si nabi yang awalnya nabi Tuhan itu mulai bergeser. Nah, sikap hatinya yang mulai bergeser inilah yang kemudian mulai mengundang roh antikristus. Kenapa disebutnya dengan istilah roh antikristus?
Karena ini adalah manifestasi dari roh-roh dunia ini, roh-roh jahat yang memang anti dengan Kristus. Sementara Rasul Yohanes memberikan penegasan, segala bentuk pengajaran itu selalu mengandung sebuah dimensi rohani. Itu sebabnya ditegaskan yang diuji rohnya, bukan ajarannya. Bukan ajarannya, bukan ayat apa yang dipakai. Bisa jadi mungkin benar ayatnya, bisa tapi jadi ayatnya salah, benar tapi spiritnya salah. Nah, cara mengujinya, Rasul Yohanes memberikan penegasan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua, khususnya dalam terjemahan Amplified Bible. Ayatnya kurang lebih berbunyi seperti ini. Kalau dimensi roh itu betul-betul datang dari Tuhan, dimensi roh itu akan membuat kita mengakui bahwa Yesus Sang Firman hidup itu memang pernah datang ke dalam dunia menjadi manusia, dan kita sama-sama tahu diberi nama Yesus, lahir lewat perawan Maria, dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Nah, tapi bukan itu yang harus kita jadikan sebagai patokan saja. Itu hanyalah istilahnya apa? Patokan paling umum. Nah, patokan yang lebih spesifik dan ini yang paling menentukan adalah ketika dimensi roh tersebut membuat kita menyadari dan menerima realita kenyataan yang menyatakan bahwa Yesus Sang Firman itu juga menyatakan dirinya lewat manusia, lewat darah dan daging ini. Karena ditulisnya dalam Alkitab berbahasa Inggris, ditulis dengan kata-kata that Jesus has manifest in the flesh. Bukan hanya sekedar sebagai manusia, tapi juga menyatakan diri lewat darah dan daging ini. Artinya apa? Lewat kehidupan sehari-hari orang percaya. Nah, berbagai pengajaran yang sumbernya dari roh antikris tadi otomatis akan membawa setiap pendengar dan penerimanya tidak bisa atau tidak pernah punya niat memanifestasikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pernah punya niat memanifestasikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada niat, tapi karena pengajaran yang mengandung dimensi roh antikristus tadi sudah berhasil masuk, ini akan mengakibatkan paradigma dan konsep berpikir yang dimiliki oleh orang-orang yang mengkonsumsi pengajaran-pengajaran seperti itu selalu merasa saya itu punya banyak kekurangan, saya itu punya banyak kelemahan, saya tidak mungkin memanifestasikan Kristus. Oh, siapakah aku ini? Kristus kan sempurna, sementara saya ini kan orang yang lemah, yang hina dina tak berdaya. Bahkan merasa tidak layak bahagia di bumi. Bahkan merasa tidak layak menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita selama ada di atas muka bumi ini. Istilahnya selama kita di bumi ini, ya kita harus selalu menderita. Sama seperti Kristus menderita. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Ayatnya mungkin benar memang ada ayat firman yang menegaskan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini dan kita memang akan menderita aniaya selama ada dalam dunia ini. Tapi kembali lagi, saya ingin membawa kita untuk bisa mengenali perbedaan antara dunia atau dunia ini, pola dunia yang juga sama dengan pola Babel yang akan dihancurkan oleh Tuhan, yang memang menganiaya kita. Ini adalah pola kehidupan yang membuat Kristus di dalam kita tidak akan pernah bisa bermanifestasi. Sistem jahat itu. Ini sistem jahat yang memang dibangun oleh iblis, entah itu dalam bentuk kultur, bentuk filosofi, bentuk pengajaran, bentuk gaya hidup, pokoknya membuat Kristus yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita, Christ in you is the hope of glory, dalam kitab Kolose,
Lalu kemudian dalam kitab Roma ditulis dengan Bapa memberikan Roh Kristus kepada kita. Ini dibangun infrastruktur kehidupan di dunia ini, mengkondisikan Kristus dalam diri kita tidak bermanifestasi. Ini roh antikristus. Sementara kalau roh yang menginspirasi berbagai pengajaran itu betul-betul datang dari Tuhan, itu akan membangun dasar keyakinan kita, membangun jati diri kita, bahwa kita ini adalah ciptaan baru, dibedakan dari yang lama. Yang lama sudah tidak ada kaitannya dengan kita yang baru, dan kita ini menjadi seorang anak Allah. Mungkin memang belum dalam tingkat kedewasaan, tapi Roh Kudus dan Firman selalu disediakan oleh Bapa untuk mendewasakan dan menyempurnakan keberadaan kita, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita akan mulai memanifestasikan kehidupan Kristus. Kita dibawa hidup dalam keilahian Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, kita juga mendapati di zaman kisah para rasul, di zaman Rasul Paulus masih hidup, ternyata juga ada begitu banyak pengajaran yang tidak seimbang, tidak akurat, atau mungkin saya sebut dengan istilah ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang tidak sehat ya Pastor? Beraneka ragam bentuk pengajaran tidak sehat yang sudah ada di era dari sejak masa para rasul masih hidup. Bayangkan, tentang akhir zaman pun atau tentang kedatangan Tuhan, Paulus harus membuat koreksi-koreksi tertentu, dan itu ditulis di jemaat Tesalonika. Lalu kita mendapati ada orang-orang yang tidak membangun kehidupan sehari-harinya secara tertib, secara akurat, sehingga berfungsi menjadi garam, berfungsi menjadi terang, membawa impact bagi masyarakat yang ada di sekitar. Tapi malah justru hidup dengan cara yang sembrono, hidup dengan cara yang tidak akurat. Nah, ada banyak orang-orang percaya di Pulau Kreta yang hidupnya tidak tertib, kata Paulus. Makanya kemudian Paulus mengutus Titus, salah seorang anak rohaninya yang juga sudah berfungsi seperti para rasul, diutus ke Pulau Kreta. Untuk apa? Melakukan pembenahan, membenahi kehidupan sehari-hari orang percaya. Kadang-kala kalau kita mendengar pengajaran tentang akhir zaman, mentalitas atau istilahnya apa, pola hidup yang akhirnya terbangun apa? Wah, udah kita tidak perlu kerja, nggak perlu ini, nggak perlu itu, nggak perlu, yang penting ibadah, yang penting doa, bahkan kalau perlu jual semua harta yang kita punya lalu persembahkan buat Tuhan. Nah, kadang-kala ada itu pendeta-pendeta yang sampai khotbahnya sedemikian ekstrim ke arah itu. Jual semua hartamu, persembahkan buat Tuhan. Nah, tapi ada kurung buka, kurung tutupnya. Yang dimaksud dipersembahkan kepada Tuhan itu ke siapa? Ya ke pelayanan dia, ke gerejanya, atau bahkan ke dirinya pribadi. Lah kan itu namanya manipulasi. Oh, jelas Pastor Sirun mengatakan itu manipulasi. Oh, jelas itu manipulasi. Kenapa? Lah kalau memang ini pendeta menyuruh jemaatnya mempersiapkan hidup, tidak boleh cinta dunia, tidak boleh punya harta, semua harus dijual. Lah kenapa pendetanya tidak jual juga? Kenapa justru pendetanya yang menampung dan menerima? Logikanya begitu. Logikanya begitu kan. Harusnya dia dulu sebagai pemimpin jual semua hartanya, bagi-bagi buat orang miskin, baru kemudian dia bisa ngomong sama pengikutnya, aku sudah melakukan, ikutilah teladanku. Tapi ya balik lagi, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan justru mau membawa setiap kita sebagai orang percaya memiliki tertib kehidupan iman, sehingga kehidupan sehari-hari kita ini semakin dipandang oleh orang banyak sebagai sebuah panutan atau contoh dan teladan kehidupan yang sehat. Nah, dari situlah kita akan bisa menjadi tanda dan alamat bagi banyak orang. Nah, kalau kita dengar khotbah pengajaran akhir zaman, contohnya seperti itu, yang hanya membuat kita terus jadi berharap-harap, Tuhan datanglah, Tuhan datanglah.
Sementara kita sendiri jadi tidak mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, tidak menjalankan apa yang menjadi fungsi kita. Itu kan artinya kita sedang menjalani kehidupan yang tidak tertib. Nah, saya ingin memberikan penegasan kepada semua saudara. Segala bentuk pengajaran itu selalu mengandung sebuah dimensi rohani. Nah, dimensi rohani inilah yang mempengaruhi, yang mencetak dan membentuk kehidupan setiap orang-orang yang mendengarnya. Kalau pengajaran itu betul-betul datang dari Tuhan, dimensi roh yang dibawa dalam pengajaran itu berasal dari Roh Kudus, otomatis ini akan menegur yang salah, akan membenahi hidup kita yang belum akurat. Apa tujuannya? Supaya kita mulai memunculkan dan memanifestasikan kehidupan sehari-hari yang serupa dengan Kristus. Jadi bukan justru buat kita jadi saling berdebat begitu, Pastor? Bukan saling berdebat, bukan kemudian menarik diri dari pergaulan, dan juga bukan membuat kita saling salah menyalahkan. Nah, jadi saya ingin memberikan penegasan buat setiap kita ya yang sedang mengikuti program Ruang Tiranus pada saat ini. Ayo kita belajar mengevaluasi diri kita. Sampai sejauh ini, apa buah-buah kehidupan yang sudah kita munculkan dalam hidup sehari-hari? Apakah kita terus memanifestasikan buah-buah roh? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri yang terus kita munculkan dalam hidup sehari-hari. Sudahkah kita semakin matang? Sudahkah kita semakin memiliki kehidupan yang seimbang? Sudahkah kita memiliki kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang lain? Apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang mencerminkan keoptimisan, mencerminkan pengharapan sebagai manifestasi dari dasar firman atau dasar keyakinan yang kita bangun dari firman? Karena Alkitab jelas memberi penegasan, firman yang Tuhan beri itu tidak pernah membuat kita merasa kecil, tak berdaya. Justru membangun jati diri kita sebagai seorang anak Allah, sebagai wakil Tuhan di bumi ini, sebagai representasi yang akurat dari Bapa di sorga di atas muka bumi ini. Nah, kalau ternyata apa yang kita terima sebagai pengajaran membuat kita jadi merasa tidak layak, tidak berkompeten untuk bawa perubahan, selalu merasa lemah, penuh dengan kekurangan, lalu apalagi tidak akan pernah bisa mencapai level di mana Kristus bermanifestasi secara nyata dalam hidup kita. Ya Pak, istilahnya nanti kita baru disempurnakan pada waktu sangkakala terakhir diperdengarkan. Pada waktu kita mau diangkat naik ke sorga. Telat Pak. Kita itu mau disempurnakan ya semasa kita masih hidup di atas muka bumi ini. Pada waktu kita menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi garam dunia, kita bisa jadi terang dunia, kita memanifestasikan kehidupan Kristus secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, membawa pemulihan atas segala sesuatu. Pastor Stephen, tapi begini Pastor, kalau kita baca kan di Alkitab dari sejak di zaman Kejadian Perjanjian Lama, Pastor, kita melihat juga orang benar itu kan memang menderita, Pastor. Banyak yang menderita, contohlah Ayub, Pastor. Ya kan? Jadi terus perjanjian baru juga dianiaya. Nanti di akhir zaman juga nanti bakal terjadi lagi nih katanya, Pastor. Bakal dianiaya juga. Nah, maksudnya apakah kita nggak terima nasib aja, Pastor, bahwa kita ini memang orang benar yang memang layak menderita, tinggal tahan-tahanan aja kan, Pastor? Kita menderita di atas dunia ini. Ingat, saya menyebut istilah dunia. Kita menderita di atas dunia ini karena dunia ini memang sudah dikuasai oleh si jahat. Tapi kita juga harus paham bahwa dalam keberadaan kita sebagai orang percaya, kita itu sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus. Kita itu terus dibawa mengalami pekerjaan firman dan roh dengan tujuan supaya kita terhubung dengan realita kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Jadi perhatikan, saya membandingkan dan membuat kontras antara kehidupan di dalam dunia, bukan di atas bumi, tapi dalam dunia. Saya buat ada perbandingan kontras dengan hidup berdasarkan realita kerajaan sorga yang tak
tergoncangkan. Iya, iya. Nah, ketika kita mengalami pekerjaan firman dan roh, kita ini dibawa terhubung dengan realita kerajaan sorga. Itu sebabnya walaupun di dalam dunia kita dianiaya, kita mengalami banyak penderitaan, kita mengalami banyak tekanan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita terus terhubung dengan realita kerajaan, kita akan menikmati kehidupan sehari-hari kita itu dibedakan. Walaupun masih ada dan kita masih bersentuhan dengan sistem dunia, tapi Tuhan membuat kita dibedakan. Contoh yang paling sederhana, ketika orang-orang Mesir di dalam kitab Keluaran menindas bangsa Israel, lalu Alkitab ceritakan Tuhan utus Musa untuk membebaskan Israel. Musa memberikan firman, Fir'aun menolak. Nah, Tuhan bertindak. Datang tulah. Ketika tulah bertubi-tubi datang atas orang-orang Mesir, Alkitab jelas memberi penegasan. Buat orang-orang Israel tidak ada tulah. Mereka tinggal di negeri yang sama, hanya teritorialnya yang beda, istilahnya gitu. Di Mesir itu kan ya, wah macem-macem. Ada daerah Nil, ada daerah Goshen, ada daerah mana lagi, gitu kira-kira. Ya kalau zaman sekarang Kairo, gitu kira-kira. Nah, khusus di daerah Goshen tidak terjadi hal-hal yang buruk. Ketika terjadi banyak tulah di seluruh tanah Mesir yang lain, khusus di mana orang Israel berkumpul dan tinggal, yaitu tanah Goshen, Tuhan membedakan, Tuhan mengistimewakan. Hal yang sama akan terjadi atas setiap saudara. Saudara mungkin mendapati tetanggamu mengalami efek dari pandemi COVID-19. Tetanggamu mungkin mengalami ada banyak bencana, ada banyak musibah. Dan mungkin tetangga kita yang sama-sama orang Kristen, tapi punya dasar keyakinan berbeda. Mungkin juga mengalami kondisi yang sama seperti yang lain-lain. Tapi kita tidak perlu menyamakan diri dengan mereka. Karena kita memang dibuat Tuhan berbeda. Khususnya kalau kita terhubung dengan realita Tuhan. Oh, Tuhan mau membedakan dan mengistimewakan saudara, sehingga apa yang dinubuatkan Alkitab betul-betul terjadi. Ada 1.000 orang rebah di sebelah kiriku, ada 10.000 rebah di sebelah kananku. Itu tidak menimpa aku. Loh kok bisa? Kan kita berdiri di tempat yang sama. Loh iya, walaupun berdiri di tempat yang sama, tapi masalahnya mereka tidak punya pegangan. Kita punya pegangan. Pegangannya apa? Kerajaan yang tak tergoncangkan. Datangnya dari mana itu kerajaan yang tak tergoncangkan? Kita kok bisa punya pegangan kerajaan yang tak tergoncangkan? Dari pengajaran yang akurat. Dari pengajaran yang sehat. Sehingga dengan kita punya pegangan, walaupun sekeliling kita goyang, ya kita kan tidak perlu goyang. Kenapa? Ada pegangannya. Sekeliling kita pada ancur, pada rebah, ya enggak apa-apa. Kita pokoknya kuat-kuatan pegang firman saja. Yang menyatakan bahwa kita terhubung dengan realita kerajaan yang tak tergoncangkan. Bahkan Pastor, kalaupun misalkan kena virus, Pastor, cara menghadapinya juga berbeda ya, Pastor? Beda. Sikapnya berbeda Sikap ya, Pastor? hati yang kita miliki otomatis akan berbeda. Nah, saya bisa memberi penegasan buat saudara. Virus COVID-19 ini menyebarnya itu lewat udara, dan memang disebar ke seluruh dunia. Jadi saudara mau sembunyi di rumah pun ya suka tidak suka, mau tidak mau, kapan waktu pasti bakal ketularan juga. Karena memang udah ada kisahnya begitu ya. Karena memang ada yang udah di rumah begitu. aja ya tetap aja kena juga. Selama kita masih bernapas dengan udara di sekitar kita, ya kita nggak pernah tahu siapa yang membawa atau menjadi carrier dari virus tersebut, dan tidak perlu saling menyalahkan. Tapi yang pasti, kalau dari sejak awal saudara membangun dasar keyakinan, virus COVID-19 ini mungkin mematikan bagi banyak orang, tapi tidak mematikan buat saya. Nah, itu dasar dulu, keyakinan ya, itu dulu yang harus dibangun. Kenapa? Lah, di dalam diri saya ini ada kehidupan roh. Amin. Dan Alkitab bilang di dalam kehidupan itu ada terang. Dan terang itu bercahaya di tengah kegelapan.
Virus ini kan sebetulnya kan manifestasi dari pekerjaan roh jahat yang diwujudkan lewat orang-orang fasik atau kelompok-kelompok tertentu yang memang punya agenda sama dengan si jahat itu. Jadi kita bisa kelompokkan manifestasi kegelapan. Jadi pekerjaan virus atau apapun itu kita bisa kelompokkan sebagai manifestasi dari kegelapan. Nah, Alkitab jelas mengatakan kalau dalam diri kita ada firman, suara dari ruang tahta berkata apa? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, kalau itu getaran, frekuensi suara yang datang dari ruang tahta, dekatkan ke diri kita. Ya, ini gambarannya persis sama kayak garpu tala. Saya bawa garpu tala kunci C katakanlah, tung, saya ketukkan mengeluarkan bunyi resonansi, tung, lalu saya dekatkan kepada garpu tala yang lain yang masih diam. Ketika didekatkan, ini frekuensi gelombang suara dari garpu tala pertama itu akan mempengaruhi garpu tala kedua, sehingga ikut mendengung dan mengeluarkan bunyi yang sama, nada yang sama. Nah, dari ruang tahta sudah diketukkan itu. Garpu tala rohaninya, dari mulut sang raja keluar pernyataan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kristus sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Nah, ayo deketin ke kita, supaya dalam diri kita ini ada resonansi suara yang sama yang datang dari sorga. Karena selama sekian waktu lamanya saudara sadar tidak sadar, berbagai pengajaran yang saudara terima itu menciptakan frekuensi gelombang suara pakai tanda kutip dalam diri kita. Kalau sumbernya dari roh ketakutan, ya otomatis membuat kita jadi takut. Kalau sumbernya dari roh antikristus, ya otomatis membuat kita tidak bisa memanifestasikan Kristus. Nah, kalau sumbernya dari ruang tahta, akan membuat kita berotoritas, membuat kita jadi penuh kuasa, punya keberanian. Virus itu bagian dari manifestasi kegelapan, sementara dalam diriku ada firman, ada kehidupan. Dan Alkitab bilang dalam kehidupan itu ada terang, dan terang itu bercahaya dalam kegelapan. Kegelapan tidak berkuasa atas terang itu. Jadi apa? Terang itu yang membuat kita berkemenangan. Buat orang lain boleh saja virus itu mematikan, tapi tidak buat aku. Itu yang harus kita bangun jadi dasar keyakinan. Lalu kemudian kita mulai explore lebih lanjut, bangun dasar keyakinan kita lebih lagi. Kalaupun aku apes, katakanlah, ketemploan virus COVID, yang akan berlalu adalah COVID-nya, bukan aku. Harus punya dasar keyakinan. Harus dibangun dasar keyakinan itu. Dan memang pada kenyataannya, menurut para ahli virologi, ahli virologi, ahli virologi menyatakan ini virus COVID ini sebetulnya paling banter itu bertahan di tubuh kita itu 14 hari. Nah, tinggal kita kuat-kuatan aja. Kalau sudah 14 hari virusnya yang mati. Nah, masalahnya Pak, masa kuat-kuatannya itu loh. Nah, justru kalau kita menyadari masa kuat-kuatannya itu kira-kira maksimal 14 hari, pastikan engkau terus punya kehidupan roh. Pastikan getaran firman yang dari ruang tahta itu terus berkobar, bergetar dalam batin kita, sehingga tidak akan membuat kita berlalu. Virusnya yang berlalu gitu. Dan saya yakin kalau itu yang terus kita bangun dalam kehidupan kita, maka saudara akan terus menjalani kehidupan yang sehat. Engkau menikmati kehidupan kesehatan ilahi. Tidak perlu menderita, nggak perlu menderita, nggak perlu sakit, tapi ya bukan berarti kemudian kita jadi sembrono, lalai. Ikuti prokes yang ada tetap. Pemerintah sudah menghimbau cuci tangan, ya cuci tangan dong. Jangan kemudian kita jadi orang yang jomplang dasar keyakinannya. Hidup dalam kesehatan ilahi, jorok, tetap sehat. Itu namanya tidak sehat juga, pengajaran yang tidak seimbang, tidak sehat. Nah, Pastor Stephen, saya dengar juga Pastor pernah mengatakan di salah satu acara lain, jemaat sendiri banyak yang
kena, Pastor. Betul. Tapi justru ada banyak kesaksian. Betul. Dan semuanya berkemenangan. Yes. Menaklukkan COVID ini, virus ini. Nah itu gimana bisa, Pastor? Karena ada banyak orang juga yang terkena, ya udah pasrah juga kan, Pastor. Kok bisa jemaat hampir seluruhnya yang kena, Pastor, itu berkemenangan. Betul. Nah itu apa yang Pastor Stephen tuh terus tanamkan ke dalam kehidupan mereka? Saya bahkan ingin menegaskan pada setiap saudara bahwa kemenangan yang sama yang kami nikmati akan juga menjadi kemenangan yang sama dalam hidup saudara ketika engkau terus belajar membangun manusia batiniahmu sesuai dengan prinsip firman. Itu sebabnya sekali lagi saya tegaskan betapa pentingnya kita mengevaluasi dasar keyakinan yang kita miliki ini selaras dengan firman yang sejati atau bukan. Atau jangan-jangan kita selama ini hanya meyakini khotbah-khotbah yang sumbernya dari hikmat manusia, atau bahkan bersumber diinspirasi oleh roh antikristus tadi yang mengkondisikan membuat saudara tidak bisa memanifestasikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya saya tegaskan sekali lagi, ayo kita belajar membuka hidup kita di hadapan Tuhan, mengevaluasi diri kita dengan sungguh-sungguh. Adalah tidak benar kalau saudara selalu merasa saya ini manusia yang lemah, banyak dosa, banyak kekurangan. No, itu bersumber dari pengajaran ataupun paham antikristus. Karena menghalangi saudara untuk bisa memanifestasikan Kristus dalam hidup sehari-hari. Jangankan memanifestasikan Kristus, terhubung dengan Kristus saja kita jadi rasa tidak layak. Oh, ini ada yang salah. Karena tujuan Yesus datang di atas muka bumi ini, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik dipermuliakan di sebelah kanan Bapa sehingga Roh Kudus dicurahkan. Tujuannya tidak lain adalah supaya setiap kita yang percaya dibawa kembali terhubung dengan realita kerajaan sorga, dibawa kembali terhubung dengan keberadaan Bapa. Karena itulah intisari kekristenan yang sejati. Tentang masalah nanti kalau kita mati masuk sorga, itu bonus. Tapi yang menjadi tujuan Tuhan adalah membawa kita dipulihkan untuk berfungsi kembali di atas muka bumi ini, berotoritas, berkuasa, seperti ketika manusia pertama diciptakan oleh Tuhan sebelum jatuh dalam dosa. Alkitab menegaskan, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita sendiri. Apa tujuannya? Supaya mereka berkuasa atas segala makhluk ciptaan dan atas muka bumi ini. Berkuasa. Nah, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan rupa Allah. Image Tuhan rusak. Muncul keakuan di sana. Lalu kita sendiri juga kehilangan otoritas dan kuasa. Dunia ini kembali dikuasai oleh si jahat. Padahal Tuhan menciptakan bumi dengan kehidupan yang ada, dunia yang ada, untuk kita memerintah dan berkuasa. Tapi melalui korban Kristus, melalui dicurahkannya Roh Kudus, rupa Tuhan itu kembali dimunculkan, dipulihkan dalam kehidupan kita lewat pekerjaan firman dan roh. Ketika kita mengalami kelahiran baru, kita ini kembali dilahirkan oleh roh untuk membawa rupa Kristus, membawa rupa Allah, kembali jadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan pada saat yang sama, Roh Kudus juga memberi kita kuasa untuk kembali berotoritas, berkuasa atas muka bumi ini. Mungkin sekarang dunia di sekitar kita masih dikuasai iblis. Nah, tugas kita lah untuk menaklukkan setiap domain, setiap dunia yang ada. Untuk kemudian kita kembali kuasai, kembali taklukkan, sehingga kita bisa menghadirkan realita kerajaan di dunia, di kehidupan sehari-hari kita. Sehingga dari situ, kalaupun kita mendapati, wah aku kok sakit. Loh, pertanyaannya, ini tidak wajar buat ciptaan baru. Kok sakit? Karena kita tidak pernah mendapati Yesus pilek, Yesus kena
kan nggak pernah ada ditulis di Alkitab. Dan memang tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena Yesus terhubung sempurna dengan realita kerajaan. Kehidupan firman dan roh itu meluap secara nyata dalam dirinya. Makanya tidak ada kegelapan. Itu Pastor Simon, maksudnya apakah kita nggak terlalu ekstrim, Pastor? Mengatakan bahwa kita tuh harus juga sama seperti Yesus seperti itu. Loh, memang kita itu ditetapkan Tuhan untuk hidup sama seperti Yesus dalam segala hal. Harusnya begitu. Iya, bukan cuman karakternya jadi sama kayak Yesus. Bukan cuman karakternya. Bukan cuman karakternya yang sama kayak Yesus. Tubuh lahirianya juga kehidupan sama, sehari-hari kita pun akan sama. Kita nggak pernah baca Yesus sakit mah karena terlambat makan. Padahal sering terlambat makan juga ya, Pastor. Padahal Yesus sering terlambat makan. Ya, sehari-harian melayani tidak makan, tapi tidak kumat. Tidak ada sakit mah. Nah, kalau kita sebagai jemaat atau hamba-hamba Tuhan sering kumat sakit mah, ada yang salah dalam diri kita. Apalagi kalau kita kemudian menerima kenyataan. Iya, memang kenyataannya ini penyakit keturunan, Pak. Oh, no. Kita itu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Mungkin sebelum engkau bertobat memang ada penyakit bawaan. Tapi setelah engkau dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, engkau itu ditetapkan sehat dalam segala hal. Seperti Yesus juga hidup sehat di atas muka bumi ini. Nah, jadi kalau kemudian kita mendapati, loh, aku ada yang sakit di sini, ada yang tidak nyaman di sana. Pakai otoritas kita, lawan, tengking, perangi. Pasti menang kok. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa ada banyak jemaat yang ya kebetulan saya ayomi dan juga ada anak-anak rohani yang kebetulan saya ayomi. Mereka juga terpapar virus COVID-19. Tapi ya sembuh, mengalami mujizat. Ya. Kenapa bisa begitu? Lah, mereka tidak menerima paket yang salah kirim. Jadi kalau ada orang yang ada rasa sakit atau rasa tidak nyaman, saya itu menganggap dan kami meyakini itu tuh paket yang salah kirim. Jadi kami tidak terima, kami tidak mau, kami tolak, kami buang, kami singkirin. Tolaknya gimana, Pastor? Lewat doa, Pastor? Lewat doa, lewat deklarasi kita tolak. Saya juga beberapa kali terima kiriman paket. Mungkin salah kirim. Tapi kalau isinya berupa BPK, babi panggang karung, boleh kayak gitu ya kan, sering-sering aja salah kirim. Atau durian, wah, musangking, wah mantep itu. Ya boleh sering salah kirim. Nah, tapi kalau salah kirimnya sakit penyakit, penyakit mah, penyakit pusing, vertigo, apa kayak, terus apa lagi, asam urat, wah itu paket salah kirim, Paketnya Pak. Buruk nih ya, Pastor. Buruk ini, tolak. Kalaupun pengirimnya tidak mau datang-datang, ya kita buang aja ke jalan. Gitu. Lalu ketika kita mungkin berkata, loh Pak, tapi ya bagaimana ya, saya ini soalnya memang suka makan makanan yang berlemak dan berminyak, makanya darah tingginya tinggi. Lah ya kalau sudah tahu gitu ya bertobat kali, Pak. Bertobat, benahi gaya hidupmu, mulai mengkonsumsi makanan sehat, mulai berolahraga. Ini nanti secara otomatis sel-sel tubuh kita itu akan beregenerasi dan menyembuhkan, memulihkan diri kita sendiri. Sehingga kita betul-betul hidup dalam kesehatan ilahi. Karena ada prinsip firman yang mengatakan, jika roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam juga dalam tubuhmu. Oh, roh kebangkitan itu akan menghidupkan kembali, istilah lainnya akan meregenerasi tubuhmu yang fana itu. Roma 8 ya, Pastor? Itu di dalam kitab Roma pasal 8. Jadi saya berdoa, biarlah mulai dari sejak hari ini, dalam hidupmu selalu ada hati yang haus lapar akan kebenaran. Sehingga engkau tidak seperti rombongan nabi yang datang kepada Nabi Elisa yang sedang kelaparan. Dan kemudian ketika Elisa suruh bujangnya menyiapkan makanan, bujang Elisa ambil semua yang hijau, lalu kemudian dimasukkan dalam kuali, dan ketika dicedok dimakan didapati ada maut dalam kuali itu. Hari ini saya berdoa, kehausan kelaparanmu akan kebenaran
Tidak membuat engkau main ambil, main mengkonsumsi, main memberi input dalam dirimu dengan pengajaran-pengajaran yang sembarangan, yang berasal dari roh antikristus. Oh, saya berdoa, biarlah roh hikmat dan pewahyuan juga dicurahkan dalam hidupmu, sehingga engkau akan bisa mengenali mana yang datang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan, mana yang mengkondisikan engkau memanifestasikan Kristus dengan segala kemuliaannya, dan mana yang terus mengkondisikan hidupmu ada dalam belenggu kungkungan keakuan dan kemanusiawian. Hari ini saya berdoa, Tuhan terus membangun dalam hidupmu tertib kehidupan iman. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus terus bekerja membangun dalam hidupmu kehidupan iman yang mengalahkan dunia, kehidupan iman yang menyingkirkan gunung-gunung pergumulan dan permasalahan. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Yesus. Ayo yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Stephen. Dahsyat sekali penjelasannya, jelas. Jadi yang harus diuji adalah rohnya, Pastor. Yes. Bukan pengajaran. Yes, karena Alkitab juga mengatakan dari buahnya kamu akan bisa mengenal pohonnya. Kalau buahnya dalam kehidupan sehari-hari berbicara tentang memanifestasikan Kristus, memanifestasikan keilahian Tuhan dalam hidup sehari-hari, memanifestasikan firman. Nah, kita tahu sumbernya pasti dari Tuhan. Karena nggak mungkin iblis membuat saudara semakin serupa dengan Kristus. Wah, iblis pasti berniat membatalkan agar kita tidak serupa dengan Kristus. Iblis tidak akan pernah membiarkan kita memanifestasikan Kristus. Mungkin dia akan buat kita jadi orang baik. Iblis tidak keberatan kita hidup jadi orang baik. Tapi iblis akan keberatan kalau kita hidup memanifestasikan Kristus, memanifestasikan keilahian. Iya, baik. Jadi sudah jelas pemirsa, kita bisa melihat, menilai pengkhotbah mana yang membawa roh antikristus. Ini akan kita kupas lagi, Pastor, di Ruang Tiranus akan datang. Terima kasih untuk kehadiran, Pastor. God bless you.